yang diminum dan dipakai itu tidak akan pernah berubah, dan itu tidak ada hubungannya dengan usaha dan hasil usaha. Kemudian ada rezeki yang bisa berubah, dan itu ada kaitannya dengan usaha dan keuletan Anda beserta hasil usaha Anda. Kita bisa menjadi dua ya. Silakan. Muslim 2272. Ini yang tidak akan pernah berubah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak benar menceritakan kepada kami. Apa isi ceritanya? Sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Apa yang terjadi setelah sperma berada dalam perut ibunya 40 hari? Kemudian dia menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Baik. Kemudian selama 40 hari. yang kedua, 40 hari kedua. Setelah dia 40 hari pertama, sperma itu berubah menjadi darah. Lalu darah ini selama 40 hari kedua nanti berubah menjadi, lanjut, kemudian menjadi mudghah. apa mudghah itu? Segumpal daging. Daging. Kemudian Selama 40 hari. lalu daging itu selama 40 hari kemudian menjadi menjadi tulang belulang dari dengan daging. Lalu kemudian diutus malaikat meniupkan roh jiwanya kepadanya. jadi terjadi peniupan roh di saat itu. Lalu anak itu pun bergerak, janin itu selama 120 hari. Tidak perlu belajar ke Amerika. Pusing-pusing di situ ada kok. Anda bisa, nanti akan saya bikin topik, saya bahas proses kejadian manusia dari start sperma sampai ia keluar dari perut ibunya. Lengkap dengan istilah-istilahnya yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Setelah itu apa yang terjadi? Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Ada 4 ketetapan yang dinukil dari Lauhul Mahfuz ke dalam perut ibunya. Itu nukilan. Ada surat nukilan nggak? Ada nggak surat nukilan? Ada nggak? Ada dong. Ada dong. Dalam beberapa surat ada nukilan. Aslinya ada ya. Tapi ini nukilan ya. Nah, yang ada dalam perut ibu itu dia nukilan. Canggih nggak itu Allah? Subhanallah. Jadi sangat tersiksa kaum muslimin ketika mereka mengimani Allah, tetapi mereka tidak memiliki iman dan ilmu. Apa isi nukilan pertama? Yaitu mengenai rezekinya. Dia ditentukan rezekinya. Ketentuan ini pada malam ke-40 atau 45, bukan 120 hari. 120 hari itu ditiupnya kembali 2273. 2273. Dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu katanya. Apa kata Hudzaifah bin Asid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah nutfah berada dalam rahim 40 atau 45 malam. Ketika nutfah itu berada dalam rahim 40 atau 40, sudah berupa apa? Segumpal darah. Apa yang terjadi? Maka datanglah malaikat kepadanya. Masuk ke dalam rahim sang ibu. Mengecil nggak malaikat itu? Loh, saya tanya, mengecil atau tidak? Mengecil. Dan dia bisa membesar dengan wujudnya asli. Maka ketika dia datang kepada Muhammad SAW, Jibril itu bentuknya seperti manusia, mengecil atau tidak? Lalu bentuk asli Jibril itu sangat besar. Jadi ada 2 makhluk Allah yang memungkinkan ia untuk bunglon, jin dan malaikat. Tetapi yang paling bunglon itu jin. Malaikat itu hanya bisa berubah bentuk dari wujud malaikat menjadi manusia laki, tidak bisa perempuan. Memungkinkan malaikat itu untuk berubah, tapi berubahnya hanya pada 2, yaitu pertama berubah menjadi manusia, poin kedua hanya
laki, tidak bisa berubah menjadi malaikat, dan dia tidak akan mungkin berubah menjadi makhluk Allah yang lain. Adapun jin, dia bisa berubah menjadi anjing, bisa berubah menjadi keledai, bisa menjadi ular, bisa menjadi kalajengking, bisa menjadi perempuan, manusia, bisa menjadi laki-laki, bisa menjadi pohon, dan bermacam-macam. Ulil berkata, ketika saya berdebat dengan dia hari Sabtu dalam keadaan sakit, saya pun sembuh. Berkata orang gila ini, dan saya katakan di depan dia, kamu gila. Di depan dia saya katakan, kamu gila, orang pertama gila di Indonesia, dan keduanya mursyid. Tapi sebelum Ulil gila, Nur Khalis Majid pernah gila sebelumnya. Saya pengen ketemu dengan Nur Khalis Jad itu. Saya ingin jelaskan, Ulil berkata, di dalam satu hadis Bukhari, dalam hadis Bukhari, seorang itu bisa dikatakan batal salatnya pada saat dia salat ketika melintas di depannya keledai, perempuan, ataupun anjing. Padahal dalam hadis itu disebut anjing hitam, karena jin itu suka berubah menjadi anjing dan warnanya hitam. Lalu dia tidak jujur, kalau jujur bukan jil, jadi harus tidak jujur karena produk Yahudi. Maka dia menyebutkan anjing, berarti katanya diprovokasi lagi umat Islam. Berarti katanya Islam menyamakan perempuan dengan binatang, dengan anjing. Kurang ajar apa tidak? Sangat biadab. Lalu saya katakan, kalau tidak memprovokasi bukan jin, bukan jin, harus memprovokasi. Nah, di situ dijelaskan jin itu pun bisa berubah bentuk menjadi apa? Anjing hitam. Hadis itu sahih. Maka kalau orang salat disuruh pakai aling-aling di depannya, maksudnya pakai hadis itu. Hadis ini menyebut agar manusia menggunakan aling-aling pada saat mereka salat. Dan ketika Anda sedang salat tidak menggunakan aling-aling, Ulil lewat sahabatnya dengan pedang biar dia mati. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika orang salat tidak menggunakan aling-aling, lantas ada orang lewat, maka boleh dipukul orang itu ataupun disabet dengan pedang. Kalau Ulil lewat, sabet kepalanya dengan pedang. Saya mau katakan seperti itu, waktunya mepet banget. Baik, kita kembali ke bahasan pokok takdir itu. Maka datanglah malaikat kepadanya seraya bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, apakah dia ini celaka atau bahagia? Jadi ditanya, apakah celaka ataupun apa itu celaka, apa itu bahagia? Kembali kepada surat 11 Ustaz, ayat 105, itu takdir. Istilahnya ada di Quran, lalu di hadis pun ada, di sunnah pun ada. Berarti kita tidak bertentangan antara Quran dengan as-sunnah. Hadisnya kembali. Maka datanglah malaikat kepadanya seraya bertanya kepada Allah, masuk ke dalam roh itu dan masuk ke dalam perut ibu dan mendatangi segumpal darah itu. Lalu dia bertanya kepada Allah. Apa isi pertanyaannya? ya Tuhan, apakah dia ini celaka atau bahagia? Maksudnya celaka dan bahagia. Ulangi. Jikalau datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Orang celaka itu seperti apa? Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Jelas itu ya. Celaka dikatakan 108. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Jelas ya. Dia celaka ataupun bahagia. Ulangi lagi. Ya Tuhan, apakah dia ini celaka atau bahagia? Apa celaka? 107. Ulangi. Ya Tuhan, apakah dia ini celaka atau bahagia? Apa celaka? Di dalam neraka. Lu kok bisa jadi potongan? Jawab dikit satu saja. Ulangi. Ya Tuhan, apakah dia ini celaka atau bahagia? 106.
apakah dia ini celaka atau bahagia? Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Jadi orang celaka itu tempatnya dalam neraka. Maka malaikat bertanya, ya Allah, apakah dia ini celaka? Maksudnya ahli neraka atau bukan, gitu loh. Ataupun bahagia, 108. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Jadi orang ini ahli surga ataupun ahli jelas itu ya. Quran menafsirkan hadis loh, canggih loh ini. Biasanya orang hadis menafsirkan Quran, iya nggak? Benar nggak Ustaz? Benar nggak Ustaz? Benar. Biasanya orang kan Quran hadis menafsirkan Quran nggak? Bukan dibalik ya. Nah ini Quran bisa menafsirkan hadis, bukan lagi hadis menafsirkan Quran. Jadi dia ditentukan apakah dia celaka ataupun ahli surga ataupun ahli. Baik, poin yang pertama. Yang kedua yang tidak akan mungkin berubah. Lanjut. Ajalnya. Ajalnya, jatah usia. Jatah usia. Tidak akan mungkin berkurang dan bertambah. Lanjut. Amalnya. Amalnya dan hasil amalnya. Amalnya, operasionalnya sehari-hari, hasil amal final akhir. Ketika mendekati satu hasta ini loh. Ketika mendekati satu hasta. Saya ingin jelaskan di sini tentang hasta 2272. Ada amal, ada hasil amalnya. Sepotong akhir. Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah. Hampir mau habis itu ya, demi Allah. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Kata Rasulullah SAW, apa? Sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Awalnya amalnya bagus, amal ahli surga. Lalu Sehingga jaraknya ke surga hanya tinggal sehasta. tinggal sehasta. Usianya kira-kira jatah maksimal itu kan 63. Sudah kepala 5 lebih sedikit itu tinggal satu hasta. Nggak tahu bonus mana yang dia dapat, wallahu alam. Kalau ada bonus merupakan rahmat Allah untuknya. Tinggal satu hasta inilah yang menentukan final manusia. Maka bertahanlah sisa-sisa ini. Pertahankanlah kehidupan, tinggalkanlah semua maksiat dan kemungkaran. Awalnya bagus, tinggal segini, lalu Tetapi suratan takdirnya menetapkan dia menjadi ahli neraka. ya Allah. Awalnya bagus, tapi ketentuan final dia harus masuk ke dalam. Pasti nggak keputusan Allah ini? Menakutkan atau tidak? Gaib apa tidak? Maka tidak boleh berspekulasi. Maka wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan Anda selalu mentertawakan orang, merecehkan orang. Hati-hati loh. Sisa ini kita nggak ngerti loh, nggak paham loh. Ada nggak contoh konkretnya? As-sahabatu ridwanullah ta'ala anhum. Lahirnya musyrik nggak pada sahabat itu? Musyrik atau tidak? Memerangi Islam nggak? Tiba-tiba di penghujungnya bagus nggak menjadi orang yang diridhai? Hebat nggak? Yang celaka orang munafik. Ada orang awalnya bagus, hampir mau habis, dia pun belok. Celaka nggak? Jadi Anda jangan selalu mengatakan, kamu soalim dulu, soalim, kamu mantan. Nggak boleh loh ketika orang berkata mantan, haram loh itu. Mengungkap aib orang itu haram loh. Aib dia telah lalu, dia lakukan, tidak boleh, ada mungkin haram. Lanjut. Lalu dia beramal pada usia umurnya dengan amalan ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Yang dihitung oleh Allah itu
a'mal akhir. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma ja'al khawatim a'malna khairu a'malina khawatimnya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya amal kami itu pada penghujungnya. Kemudian sebaliknya, seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jaraknya ke neraka hanya tinggal sehasta. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi suratan takdirnya telah ditulis menjadi ahli surga. Maka lalu pada sisa umurnya dia beramal dengan amalan ahli surga. konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. tinggal sehasta ini. Baik, maka jangan terlalu sombong dan jangan meremehkan orang lain. Anda yang telah salah berjenggot segini dan bercelana tidak musbil, jangan Anda kira sampai mati Anda bisa seperti itu. Ketahuilah, murid-muridnya Hasan al-Basri itu salah. Di perjalanan akhirnya dia bingung, akhirnya menjadi Mu'tazilah di antara 5 muridnya. Maka saya katakan, kita kepada manusia harus saling menghormati. Ketika ada orang mau kembali ke din yang baik, yang hanif ini, rangkullah dia, berikan seluruh fasilitas, tetapi tidak boleh Anda mengadu domba. Tidak boleh Anda mencerca dan menghinanya dan menganggap dia seperti apa, haram. Siapa tahu kalau Anda berbalik. Kembali ke takdir ente. Jadi yang pertama tadi rezeki. Nah, rezeki itu terbagi menjadi 2 ya. Yang tidak akan pernah berubah itu yang takdirkan dalam perut ibu, makan, minum, dan pakaian. Lim Syawliyam itu kaya loh di Indonesia, dan tetapi belum tentu dia makan dari hasil uang usaha dia. Bisa terjadi dia diundang orang makan di tempat temannya. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Nah, saya ulangi kembali. Ini yang tidak akan pernah bisa berubah. Berapa banyak ada orang kaya dia tidak makan dengan hasil usahanya, justru diundang oleh orang. Kemudian rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka dan atau bahagia. Lanjut, selesaikan. Baca 72, itu 73. Silakan. Maka datanglah malaikat kepadanya, Kepada roh, kepada darah itu. Lalu seraya bertanya kepada Allah isi Ta'ala, pertanyaannya apa tadi? ya Tuhan, apakah dia ini celaka atau bahagia? Itu kan tadi yang terjemah, kita dijelaskan oleh ayat itu kan. Kalau kita pindah ke dalam surat hadis 2272 pada 73. Ulangi. Lantas lanjut. Celaka ataupun bahagia, ahli syurga ataupun lanjut. Maka ditulisnya salah satu di antara keduanya. Terus Tanya, apakah dia laki-laki atau perempuan? ditentukan laki ataupun kapan ketentuannya itu? 40 atau? Suruh dokter ngecek meneropong pada saat usia 40 atau 45 malam. Ketemu nggak? Setelah jadi janin baru diteropong. Lalu geger, dunia hebat kata teknologi gitu ya. Bisa tahu laki dan perempuan. Bodoh. Dia dibohongi oleh teknologi. Maka saya katakan opini itu dahsyat. Ketentuannya itu pada saat ia berusia 40 atau 45, pada saat itu masih berupa darah. Apa yang mau dilihat oleh dokter dan teknologi? Darah. Lanjut. Maka ditulisnya salah satu di antara keduanya. Kemudian ditulisnya pula amalan serta hasil amalannya. Jadi ditulis amal, ditulis pula hasil akhir. Kemudian Ajalnya jatah usia. Kemudian dan rezekinya. Kemudian bukunya dilipat, tidak ditambah dan tidak dikurangi.
pertemuan akan datang baru kita bahas lanjut taklid ini. Insyaallah bi masyiatillah. Baik. Kemudian saya akan membahas rezeki yang apa? Saya akan membahas rezeki yang mana yang bisa berubah, yang mana yang tidak bisa berubah. Nanti yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah masyiatillah, idza aradallah wa qaddar. Dengarkan bahasanya itu. Insyaallah bi masyiatillah, idza aradallah, kapan itu? Kan dulu sebelum ada qadar, wa qaddar, dan kalau memang ada ditulis dalam takdir. Kemudian rezeki itu saya katakan ada rezeki yang tidak mungkin berubah, ada yang bisa berubah. Rezeki yang tidak akan pernah bisa berubah yang dimakan, minum, dan dipakai. Bisa terjadi ada orang kaya memakan dari makanan undangan orang, padahal dia punya duit. Bisa terjadi yang mengundangnya orang sederhana, tapi dia makan itu. Bisa terjadi dia tidak pakai sesuatu dari yang dia beli, tapi dia pakai sesuatu dari hadiah orang. Siapa yang menjaminnya? Bukankah Allah? Baik. Yang dia minum seperti itu pula. Dan ini saya katakan tidak ada hubungannya dengan hasil usaha. Tetapi rezeki ini ada hubungannya dengan kematian dan kehidupan. Dia ada kaitannya dengan usia. Rezeki yang dalam perut itu ditakdirkan ada hubungannya dengan usia. Dia tidak akan mati melainkan setelah jatahnya habis. Selagi jatahnya belum habis, walaupun koma 7 bulan, dia tidak akan mati. Sekalipun tinggal 1 tetes, dia akan merasakan 1 tetes itu tes belas katanya mati. Jadi jatah makanan, rezeki dengan jatah usia itu sejalan. Maka orang tidak boleh tidak makan, haram, sampai dia menderita dan mati, tidak boleh. Kemudian rezeki yang kedua, di luar yang untuk dimakan, di luar yang untuk dipakai baju, dan di luar yang untuk diminum. Karena manusia tidak makan mati apa tidak? Tidak minum mati enggak? Tidak berpakaian mati enggak dia? Mati, dia diserang oleh panas dan dingin, bagaimana dia mati? Bahannya mati. Baik. Jadi ini hal berkaitan. Dan tidak bicara kualitas. Tidak berbicara kualitas. Orang gila itu makan dari tempat sampah kalau dia tidak mati. Tapi kalau Anda makan bisa mati karena pemikiran Anda dulu serem ini katanya. Baik. Jadi saya jelaskan seperti itu. Yang kedua, rezeki yang mungkin ada hal yang untuk berubah. Ada rezeki yang bisa berubah. Tadinya orang itu miskin lalu jadi kaya, berubah nggak? Kemudian dari kaya jatuh miskin, berubah nggak? Itu perubahan. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan usaha. Tanpa usaha, tapi untuk makan dan minum tidak berusaha pun bakal ditanggung oleh orang lain. Tetapi untuk mendapatkan kekayaan, dia harus cungkir balik berusaha. Maka umat Islam harus tegar dan serius ketika mencari kehidupan ini. Yang kedua, rezeki yang dicari itu bisa mendapatkan barakah, bisa tidak. Bentuknya, rezeki yang bisa berubah ini, bentuknya rezeki yang bisa berubah itu bisa dia cobaan dan bisa siksa. Rezeki yang dicari itu bisa menjadi cobaan dan bisa menjadi siksa.
Dalilnya surat 64 ayat 14 dan surat 9 ayat 55 dan 85. Silakan. 64 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Silakan terjemahnya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Jadi harta dan anak itu ternyata harta yang dicari dan bisa berkurang dan bertambah itu dia fitnah, cobaan. 955 dan 85 motivasi harta yang kedua. Silakan. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. 85-nya. Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Silakan, 2 ayat. Silakan. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Kenapa? Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. Jadi bentuk harta itu 2. Kalau dia tidak cobaan, dia siksa yang bisa berubah. Kalau ditanya rezeki itu berubah apa tidak? Ada nggak rezeki? Kadar itu mungkin nggak berubah. Ada yang berubah dengan takdir, takdir itu mungkin berubah dengan masyi. Contoh konkretnya, harta itu bisa berkurang dan bisa datang dan bisa bentuknya cobaan dan bisa jadi berubah nggak? Berubah. Tapi apa yang dalam Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Lantas ditanya, ketika dia datang dengan takdir Allah apa bukan? Ketika dia pergi dengan takdir Allah atau bukan? Baik. Berubah nggak takdir itu? Nah, kita katakan berubah karena itu loh menempatkannya. Jelas itu. Jadi kalau ditanya berubah nggak takdir, mungkin nggak berubah. Mungkin dia berubah dengan contoh. Tadinya miskin lalu kaya, berubah atau tidak? Lalu kaya lalu miskin, berubah. Baik. Ketika berubah itu dengan qadarullah apa bukan? Dengan qadarullah. Jadi nggak perlu bingung. Jadi ketika dibilang berubah, Lauhul Mahfuz tidak berubah. Kita kasih contoh. Jadi yang membingungkan orang itu pemahaman dia yang ia tidak mengerti, tidak paham. Jelas itu ya. Ini tentang qadar. Lalu belum saya berbicara bagaimana menyikapi takdir. Ini yang jadi problem. Yang jadi problem itu ini. Karena orang bingung dalam menyikapi takdir. Ketika dia bingung menyikapi takdir, lalu dia akan dibawa oleh syaitan. Untuk kajian yang akan datang, lanjutan kajian takdir ini, buka catat ayat-ayatnya. Surat 42 ayat 30, Surat 4 ayat 78 dan 79, Surat 9 ayat 51. Cek 51 Ustaz. Surat Taubah. Baik. Kemudian surat 6 ayat 17.
Baca Ustaz. Wa iyyam sasqallahu bi Kemudian ini akan kita bahas, nanti saya tambah ayat-ayatnya kajian yang akan datang insyaallah bi masyiatillah, tidak ada Allah pandang. Cukup sekian, saya akan buka forum tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering kita lupakan, yaitu salah satu ayat bu anfusakum wa ahlikum naro. Yang dimaksud wa ahlikum naro itu siapa Ustaz? Apakah saya dan keluarga aku saja atau semua di dalam keluarga besar saya? Saya mohon penjelasan Ustaz. Itu satu Ustaz. Yang kedua, kalau saya melihat dunia hukum, di situ ada masa idah. Di dalam agama Kristen, di situ ada masa idah. Di dalam Al-Quran itu ada masa idah. Tapi sekarang dengan kecanggihan dunia teknologi, adanya KB, ada steril, sehingga orang menghilangkan masa idah itu. Ini terjadi di dunia hukum yang kita lihat. Bagaimana kira-kira dari pandangan Al-Quran, dari pandangan Islam? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ingin saya jelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di situ ada kata waquduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatu shidadun ghilazun shidadun la ya'suna Allah fima amar wa yaf'aluna ma yu'marun. Tahrim surat 66 ayat 6. Ayat ini cukup populer dan orang mungkin bingung apa wa ahlikum itu, kamu dan keluargamu. Yang disebut di situ ialah orang yang ada hubungan rahim. Orang yang ada hubungan rahim itu disebut keluarga. Jadi manusia harus menjaga dirinya, anak dan istrinya, kemudian orang yang sederetan dengan dia, kakak ataupun adik, kemudian ke bawah keponakan, itu namanya keluarga. Kemudian ke atas paman, kemudian anak paman, itu namanya Jagalah dirimu dan mereka-mereka itu. Ataupun lebih konkretnya yang disebut dengan ahli waris. Itu yang pertama. Jadi manusia harus bisa menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga ini. Sebelum ayat ini diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka ada satu ayat yang turun sebelumnya di Makkah pada surat yang ke-26 Asy-Syu'ara ayat 214. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Lalu Rasulullah SAW memanggil keluarga beliau terdekat, termasuk nasabnya Muhammad SAW, orang yang senasab dengan dia, termasuk semua Quraisy, bukan hanya Bani Hashim tapi seluruh Quraisy.
Ini juga disebut sebagai aqribah. Siapapun di antara orang Arab, Bani Hashim, Quraisy ataupun Arab pertama yang mana mereka melanggar hukum Allah, termasuk pamannya Muhammad SAW sendiri, dia akan masuk ke dalam neraka dan dilaknat oleh Allah. Contohnya ialah Abu Lahab, laknatullah alaih. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran dzata lahab ila akhir ayat. Ini keluarga. Amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan kepada mereka. Tidak bisa tidak. Tetapi Allah mengatakan, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berendahlah diri, berendah sayap kehinaanlah, berendah dirilah kepada orang-orang yang beriman, yang bersamamu. Ketika menghadapi keluarga ini, tetap saya katakan etika berlaku. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan lemah lembut. Amal ma'ruf nahi munkar harus tegak. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, wa man lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, mungkar kamu lihat dalam keluargamu terjadi, rubahlah dengan tanganmu. Para ulama mengatakan yang punya hak untuk merubah dengan tangan itu aparatur negara. Negara, pemimpin dan aparaturnya. Dia punya aparatur negara, dia punya tentara dan polisi dan punya badan hukum. Mereka yang bertindak. Yang kedua, wa man lam yastati' fa bilisanihi, barang siapa yang tidak mampu maka dengan lisannya. Peranan para ulama menjelaskan kedudukan hukum seperti apa itu. Yang ketiga, wa man lam yastati' fa biqalbihi, dan orang tidak kuat, tidak mampu, maka dia lakukan dengan hatinya, ialah ar-ra'iyah, kata ulama, yaitu rakyat dan masyarakat, keluarga membenci perilaku itu. Membenci perilaku itu. Saya ulangi lagi, membenci perilaku itu. Dia sangat amat benci. Tetapi tidak boleh membuat konflik fisik, haram. Membencinya sangat mutlak. Kalau lihat mungkar, misalnya salah satu di antara keluarganya ada yang tidak salat, dia katakan Anda tidak boleh masuk ke rumah saya, haknya mutlak penuh dan itu halal, legal. Setelah berjalan nasihat, ada di antara keluarganya minum khamr, maka ia boleh berkata kamu tidak boleh masuk ke dalam. Tonase suaranya boleh keras untuk menyalurkan apa yang dia tidak suka. Rasa benci itu diperlihatkan, boleh, tapi fisik haram, karena dia minum khamar hukumnya cambuk, bukan ditonjok. Baik, loh, kita bicara proporsional. Ini kadang-kadang ada orang lepas kontrol. Yang ketiga, kalau Anda lihat perilakunya menyimpang dari ajaran Islam, dinasihati dia tidak mau, Anda boleh melarangnya untuk tidak masuk rumah Anda. Anda boleh untuk menolak berbicara dengan dia. Cuman kata Allah, wahjurhum hajran jamila. Jadi ketika kamu hijrah meninggalkan dia dengan cara yang baik, tidak membuat jengkel hatinya. Kemudian ketika kita melihat mungkar itu terjadi seperti perzinahan ataupun apapun dia dari maksiat, boleh kita katakan kamu tidak boleh masuk ke rumah saya dan tidak perlu berhubungan dengan saya. Tapi saya katakan tidak fisik. Itu menyikapi keluarga yang bandel,
Setelah nasihat tidak berlaku, baru perkataan seperti itu. Kalau tidak, Anda akan masuk orang yang memikul dosa. Berarti Anda setuju. Termasuk pembantu Anda yang tidak salah, harus Anda putus pekerjaannya, diusir. Karena Anda pemimpin. Kemudian iddah. Pada dasarnya iddah itu untuk menunggu menanti proses kehamilan. Tetapi bukan berarti dengan makan obat lalu iddah tidak digunakan. Salah, berdosa. Karena kalaulah dengan logika makan obat lalu tidak dapat anak, itu sangat berbahaya. Berapa banyak orang makan obat toh dia hamil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah aku melakukan azal, menumpahkan sperma keluar, tidak di dalam rahim?" Hukum dasarnya menumpahkan sperma ke dalam rahim wanita itu sedekah kedua. Sedekah pertama menjimaknya, sedekah kedua menumpahkan rahim ke dalam lubang, menumpahkan sperma ke dalam rahim wanita itu sedekah. Karena menurut para ulama ada keterangan sunnah, wanita dijimak dengan tidak ditumpahkan sperma ke dalam rahimnya itu punya efek pada psikologi. Puncak kepuasannya wanita ketiga itu, yang kedua itu ketika tertumpahnya sperma. Maka ketika Umar bin Khattab mau melakukan azal, kata Rasulullah, kamu harus minta izin kepada istrimu, setuju dan mau ataupun tidak dia. Baik. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau kau takut untuk mendapatkan anak karena kamu melakukan seperti itu, bisa saja kau tumpahkan tapi kamu akan dapat anak. Karena Allah bisa memberi seorang anak tanpa ada sperma, Isa sallallahu alaihi wasallam. Maka iddah itu tetap harus diperlakukan. Ketika orang tidak memperlakukan iddah, maka itu haram. Para ulama mengatakan ketika iddah dilanggar, maka bisa terjadi nikahnya tidak sah. Ketika nikah tidak sah, tidak legal, terjadi perzinahan, maka yang menghadiri pernikahan dan keluarga yang mengadakan pernikahan dan seluruh fasilitas yang memfasilitasinya terkena dosa itu, karena mereka melegalitas zina. Kalau ditanya tentang iddah, menjatuhkan talak itu ada dua. Talak jatuh secara hukum apabila yang pertama, sang laki-laki tidak memberikan nafkah selama 3 bulan dan perempuan keberatan. Secara hukum talak jatuh, tetapi harus mengadukan ke hakim. Harus mengadukan ke hakim. Hakim itu saya katakan Departemen Agama dengan KUA-nya itu dia, KUA itu wali hakim syar'i. Walaupun pemerintah Republik ini bukan pemerintahan Islam, tetapi penguasanya kaum muslimin dan mereka menunjuk pelaksana hal tersebut nikah. Kemudian yang kedua, setelah diputus maka ada iddah. Berbeda. Yang kedua, seorang suami
seorang wanita yang melakukan nusyuz sampai ia tidak melakukan kewajiban suami istri, lalu sang suami boleh menjatuhkan talak kapan dia mau. Kalau dia tidak melakukan kewajiban, dan boleh dia tidak mentalak, kecuali yang harus wajib dia talak kalau dia tahu istrinya menyeleweng, wajib dia talak tanpa ada pertimbangan apapun. Kalau dia tahu istrinya menyeleweng, mau punya anak 25 ataupun 101 ataupun 2, wajib ia talak. Kalau tidak, dayus. Kalau istrinya tidak melakukan penyelewengan, maka talak tetap berada di tangannya. Dia bisa jatuhkan ataupun tidak dia jatuhkan. Ketika dia jatuhkan, maka ada iddah. Lalu iddah ini terbagi menjadi 2. Talak sang suami, kemudian putusan pemerintah talak, iddahnya berbeda. Ketika suami menjatuhkan talak, kemudian 3 bulan berikutnya iddahnya berakhir. Kemudian ketika pengadilan menjatuhkan talak, maka ketika jatuhnya talak itu 3 bulan berikutnya baru selesai masa iddahnya. Maka harus diikuti salah satu di antaranya. Kalau ada keputusan dari suami bikinnya menjadi talak, maka barulah 3 bulan setelah itu baru dia selesai iddahnya, baru boleh menikah dan seterusnya. Kemudian kalau talak dijatuhkan oleh pengadilan, maka setelah putusan itu 3 bulan berikutnya baru dinamakan iddah. Setelah 3 bulan 10 hari baru boleh menikah. Kalau tidak, pernikahannya haram, zina. Kemudian talak ini perlu penjelasan. Kalau ini tidak jelas, maka ketika Anda diundang di satu perkawinan dan terjadi seandainya wanita itu hamil, lantas Anda datang, Anda ikut berdosa. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika dalam perkawinan itu ada kefasikan, ada suara musik saja dalam perkawinan itu, Anda harus tinggalkan perkawinan itu, tidak boleh menghadirinya, karena barakah tidak ada. Wallahu a'lam.